Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Sayyidina Anbiya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dar. Faslun ay hadza faslun, ini adalah suatu fasal fi dalam menjelaskan, fi dalam maksudnya dalam menjelaskan ahkami hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan al-iddati iddah ya. Iddah itu kalau dalam makna harfiahnya apa? Bilangan, hitungan. Seperti dalam Quran disebutkan apa? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi puasa Ramadan itu wajib. Tapi ketika orang sakit sehingga lemah ya, tidak bisa puasa atau dalam bepergian, dalam perjalanan, maka boleh tidak puasa Ramadan, tapi fa'iddatun harus mengganti sejumlah hari ya, sebilangan hari yang ditinggal hari sebanyak puasa yang ditinggalkan min ayyamil ukhur, dari hari-hari yang lain, artinya di luar Ramadan. Jadi iddah itu dalam makna bahasa adalah bilangan. Nah, kemudian dalam mana istilah fikih, iddah itu masa kadar waktu atau sejumlah waktu di mana seorang perempuan sudah cerai atau sudah ditinggal mati suaminya, atau sesudah keliru ya berhubungan dengan bukan suaminya, maka perempuan itu sebelum kawin atau sebelum kumpul dengan suaminya, dia harus menunggu beberapa waktu. Jadi misalnya orang perempuan dicerai atau tinggal mati suaminya, tidak boleh langsung kawin, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ditinggal mati suaminya atau mencerai istrinya langsung boleh. Bahkan ketika istrinya masih belum dicerai, itu boleh kawin lagi gitu. Ya, sekalipun itu ada syarat-syaratnya. Mengapa kok begitu? Kalau orang perempuan dicerai atau tinggal mati suaminya, kok untuk kawin harus menjalani iddah, artinya menunggu waktu tertentu.
sedangkan laki-laki kok enggak. Ini sebetulnya sangat masuk akal ya. Coba begini, adanya iddah ini adalah agar benih ya yang ditanam oleh laki-laki pada perempuan, artinya sperma, tidak nyampur. Ya, sebab anak itu dinisbatkan kepada ayahnya biasanya. Jadi umpamanya Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah, bukan bin Aminah, kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa karena memang tidak ada ayahnya, Isa bin Maryam. Ini pertama, jadi harus jelas bapaknya siapa. Dan untuk mengetahui bapaknya itu adalah jangan sampai benih anak artinya sperma itu campuran, nyampur antara satu laki-laki satu dan laki-laki yang lain. Ya sekalipun sekarang ada cara lain, yaitu dengan cara dites DNA. Tapi bukan itu saja. Seorang ayah itu bertanggung jawab memberi nafkah selain istrinya, juga bertanggung jawab memberi nafkah anaknya. Jadi anak itu tanggung jawab ayah, bukan istri, bukan ibu ya seharusnya. Tapi sering orang laki-laki itu tidak tanggung jawab gitu. Sehingga ketika cerai dengan istrinya, anaknya itu disuruh tanggung istrinya. Nah ini tidak benar gitu. Nah, jadi ini untuk menjaga nasab, sehingga harus ada iddah. Nah, di sampingnya ya. Kemudian apa? Nah, sekarang pengertiannya ya, bahwa ahkamil iddah, pasal ini tentang hukum-hukum atau ketentuan iddah. Wa anwa'il mu'taddati, dan macam-macamnya perempuan yang beriddah, yang melakukan iddah gitu ya. Nah, sekarang apa iddah itu? Wahia adapun ia, ya iddah itu lughatan dalam makna bahasa, artinya secara harfiah. Al ismu ialah nama min itaddah, dari lafal fi'il atau kata kerja itaddah, tadi ya tadwi iddatan wa iddatan gitu. Itu masdar. Ya. Kemudian wa syar'an, dan dalam makna syara', dalam istilah syariat, iddah itu adalah tarabbusul mar'ati, tarabbusu menunggunya ya. Tarabbusu menunggunya al-mar'ati, orang perempuan, menunggunya orang perempuan, muddatan dalam suatu masa, jadi nunggu maksudnya untuk kawin lagi kalau dia itu dicerai atau ditinggal mati suaminya. Tidak boleh langsung kawin lagi, harus nunggu dalam satu masa. Hikmahnya atau faedahnya apa kok harus ada iddah? Yu'rafu, yang dapat diketahui. Yu'rafu, yang dapat diketahui biha, fiha, dalam muddah, dalam masa itu. Fiha, dalam masa itu diketahui apanya? Diketahui bara'atu rahimnya. Bara'atu kosongnya, gitu aja. Bara'ah ini asal maknanya lepas, kosongnya rahimah, kandungannya perempuan, mar'ah. Kosongnya kandungan, jadi tidak ada isinya. Maksudnya rahimnya, kandungannya itu tidak ada benih-benih yang ada di situ. Apalagi berbentuk janin. Nah, sehingga kalau sudah jelas kosong, maka perempuan itu kawin, boleh kawin gitu. Nah,
Jadi ini ya, jadi iddah itu menunggunya orang perempuan untuk kawin lagi dalam masa itu yang dengan masa itu bisa diketahui rahim atau kandungan perempuan itu sudah kosong atau enggak. Lalu iddahnya, masa iddah itu macam-macam ya. Ini di sini dijelaskan ada 3. Pertama biaqra'in. Jadi menunggu itu atau yu'raf ya, diketahui itu biaqra'in dengan beberapa sucian. Apa yang dimaksudkan? Suci itu yang dimaksudkan adalah suci dari haid, tidak haid. Karena orang perempuan itu biasanya ya, tiap bulan itu datang bulan, jadi keluar darah dari rahimnya gitu, keluar darah. Maka darah yang keluar itu disebut darah haid atau menstruasi atau datang bulan. Dan ini bukan penyakit normal gitu. Kalau karena penyakit lain lagi gitu. Jadi memang tiap bulan biasanya orang perempuan itu haid gitu. Berapa lama haid itu? Di muka sudah dijelaskan, di bab toharo itu paling banyak 15 hari, paling sedikit sehari semalam, 24 jam. Biasanya 6 atau 7 hari. Itu biasanya. Ya. Sudah itu lalu suci, artinya tidak keluar darah lagi. Kemudian haid lagi, suci lagi. Haid lagi, suci lagi. Jadi berarti kurang lebih 3 bulan gitu. Sebab haid itu tiap bulan. Jadi kalau 3 kali haid dan suci itu 3 bulan. Suci. Tiap bulan gitu. Jadi kalau 3 kali suci berarti ya kurang lebih 3 bulan. Nah. Ini iddah dengan menghitung suci dari haid jadi 3. Nah, aw ashhurin atau dengan menghitung bulan, bukan sucian, tapi dengan bulan. Maksudnya apa? Iddah dengan bulan ini ya tentu 3 bulan ya, dengan 3 bulan. Iddah dengan hitungan bulan ini bagi orang yang tidak haid. Sebab ada orang perempuan yang tidak haid, atau belum haid, atau sudah haid. Sudah haid artinya karena tua ya, jadi istilahnya menopause. Jadi perempuan yang sudah tidak haid atau belum haid, maka kalau dia dicerai suaminya, maka dia iddahnya harus menunggunya itu 3, hitungannya 3 bulan, bukan 3 sucian. Nah, sebab dia kan suci terus karena tidak haid. Kemudian awad ihamlin atau melahirkan anak ya, melahirkan kandungan gitu ya. Awad ihamlin atau dengan melahirkan kandungan. Ini bagi perempuan yang hamil. Jadi misalnya ada perempuan sedang hamil, dicerai oleh suaminya, maka dia itu beriddah, dan iddahnya itu berakhir dengan kelahiran anaknya. Ya tergantung. Kalau cepat, ya cepat iddahnya. Jadi misalnya perempuan itu melahirkan, bisa saja karena sudah usia kandungan 9 bulan,
bisa sehari 2 hari sudah lahir. Gitu. Tapi bisa 6 bulan atau 9 bulan, tergantung usia kandungan. Nah, jadi ini saudara, masa iddah, artinya menunggunya perempuan untuk kawin lagi, itu ada yang menggunakan hitungan sucian, ada yang menggunakan hitungan bulan, ada dengan berakhir dengan melahirkan anak kandungan gitu. Nah, lalu untuk menentukan apakah pakai sucian atau pakai hitungan bulan atau melahirkan anak, ini tergantung perempuannya dan tergantung dia pisah dengan suaminya. Nah, karena itu kita perlu tahu macam-macam perempuan yang akan menjalani iddah itu, dan juga macam-macam perceraian dengan suaminya. Ya. Nah, di sini dijelaskan wal mu'taddatu ala darbaini. Wal mu'taddatu adapun perempuan yang menjalani iddah. Wal mu'taddatu adapun perempuan yang menjalani iddah ala darbaini ialah terbagi atas 2 macam. Ala darbaini terbagi atas 2 macam. Ini secara garis besar ya, nanti dibagi lagi. Apa 2 macam itu? 1, mutawaffan anha zaujuha. 1, mutawaffan, perempuan yang wafat. Mutawaffan, perempuan yang wafat, anha, meninggalkan dia perempuan. Ya. Mutawaffan, perempuan yang wafat, anha, meninggalkan dia perempuan, zaujuha, siapa suaminya. Siapa suaminya? Maksudnya yang wafat itu bukan si perempuan, tapi suaminya meninggalkan perempuan. Jadi ada orang yang ditinggal mati suaminya, dia itu wajib menjalani iddah juga, gitu. Sama dengan yang dicerai. Yang kedua, wa ghairu mutawaffan anha. Wa ghairu, dan perempuan yang tidak wafat, ditinggal wafat suami, yang tidak wafat gitu aja, tidak meninggal, anha, tidak meninggal atau wafat, anha dari siapa suami, anha meninggalkan si perempuan itu, meninggalkan si perempuan. Jadi saudara, pisahnya suami dan istri itu pada garis besarnya ada 2 macam. Ada yang karena ditinggal mati, itu pisah juga. Ya. Artinya tidak kumpul lagi gitu. Sekalipun tetap saja hubungan suami istri itu tetap ada. Karena itu perempuan tinggal mati suaminya itu dapat warisan dari suaminya. Gitu. Nah, jadi si istri itu tetap, si perempuan itu tetap istri dari suami yang meninggal. Nah, kemudian ada perpisahan yang disebabkan oleh cerai, ditolak gitu. Sama-sama hidup tapi dicerai. Nah, kalau ini sudah selesai, artinya sudah habis hubungan suami istri itu. Jadi ketika suami mencerai istrinya, apalagi dengan cerai itu seperti disebutkan di muka, ada 2 macam ya, ada tolak
Roj'i artinya tolak 1 atau tolak 2 itu masih boleh kembali suaminya. Ada tolak bain, tolak 3. Itu suaminya tidak boleh kembali lagi kepada istrinya kecuali melalui proses tertentu. Ya. Nah, di sini apa? Kalau sudah terjadi cerai dan sudah putus, artinya bukan raj'i, maka si perempuan itu bukan lagi istri bagi suaminya. Bukan lagi istri daripada suami laki-laki yang mencerainya itu. Sehingga andaikan suaminya itu mati, maka perempuan itu tidak dapat warisan. Jadi ini saudara, cerai ada dua macam. Iddah itu atau perpisahan ada dua macam. Ada yang pisah karena ditinggal mati oleh suaminya, ada pisah karena dicerai. Itu beda, iddahnya beda. Nah, sekarang mulai yang pertama, yaitu iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Fal mutawaffa anha zawjuha. Ya. Fal mutawaffa, maka adapun perempuan yang wafat, yang meninggal, anha meninggalkan, yang wafat anha meninggalkan dia perempuan itu. Siapa yang wafat? Zawjuha, siapa suaminya. Ya, ini memang terjemah dalam bahasa Indonesia memang agak kaku ya, karena strukturnya, susunannya beda. Kalau terjemah bebasnya, perempuan yang ditinggal mati suaminya gitu aja. Bagaimana iddahnya? Nah, dilihat dulu ini ada berapa kemungkinan. Ya. Yaitu kemungkinan pertama, ingkanat hurratan hamilan fa'iddatuha an wafati zawja biwad'il hamli kullihi. Ya. Jadi kemungkinan pertama, ingkanat jika ada. Ingkanat jika ada. Siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu? Hurratan ialah merdeka, perempuan merdeka, bukan budak. Sekalipun sekarang perbudakan sudah tidak ada. Hurratan ialah merdeka. Hamilan, sedang hamil. Jadi dicerai itu waktu dia hamil. Ditinggal mati ya. Ditinggal mati suaminya di waktu perempuan itu hamil. Bagaimana kalau perempuan itu ditinggal mati suaminya dalam perempuan itu dalam keadaan hamil? Fa'iddatuha, maka adapun iddahnya perempuan itu, fa'iddatuha, maka adapun iddahnya perempuan itu an wafati zawjiha, karena wafatnya suaminya, an wafatnya karena wafatnya suaminya, dan dia sedang hamil gitu. Bagaimana? Biwad'il hamli, ialah dengan melahirkan kandungan atau anak yang ada dalam kandungan itu. Kullihi, semuanya, hamli, semua kandungan itu lahir semua gitu. Jadi kalau masih nyangkut ya, misalnya perempuan melahirkan, kadang-kadang kalau sulit itu bisa sehari semalam tidak keluar-keluar atau keluar separuh gitu. Nah, itu masih belum melahirkan namanya, belum total. Atau anak yang dikandungnya itu kembar, baik kembar 2 atau lebih. Maka perempuan itu dianggap telah melahirkan kalau anaknya itu, kandungannya itu lahir semua. Kalau hanya salah satu, belum selesai, belum dianggap melahirkan. Jadi ini iddah itu, iddahnya perempuan yang tinggal mati suaminya dan si perempuan itu sedang hamil, maka iddahnya dengan melahirkan anak yang dikandungnya secara keseluruhan gitu.
Hatta saniyah atau amaini, hatta, sehingga, hatta hingga saniyah nomor duanya, saniyah nomor duanya tahu amaini kembar dua, tahu amaini kembar dua, kembar dua atau kembar tiga dan seterusnya. Jadi kalau anaknya yang dikandung itu lebih dari satu, maka melahirkan itu baru dianggap selesai kalau anak yang dikandungnya itu lahir semua. Jadi kalau kembar dua ya dua-duanya lahir semua secara sempurna. Lebih dari dua ya semuanya. Sebab bisa saja kembar itu banyak, misalnya 3, 4, 5, bahkan pernah ada 6. Nah, tapi ada syarat. Melahirkan kandungan itu dianggap selesai iddahnya. Ada syarat apa? Ma'imkan nisbatil hamlil maiti. Ma'a beserta. Ma'a beserta imkanih mungkinnya. Ma'imkan beserta mungkinnya nisbatih dinisbatkannya atau dikaitkannya. Ya. Nisbati dinisbatkannya atau dihubungkannya alhamli kandungan perempuan itu, kandungan perempuan itu lil maiti bagi si mayit, lil maiti bagi si mayit, walau sekalipun ihtimalan, hanya dalam kemungkinan. Ihtimalan dalam kemungkinan artinya tidak pasti gitu. Sebab sering. Jadi kalau tidak mungkin suami perempuan itu hamil hasil hubungan dengan suaminya, maka kemudian dia hamil dan melahirkan, maka itu anak yang lahir itu tidak ada hubungannya dengan suaminya perempuan itu. Misalnya ada orang perempuan yang ditinggal suami, tinggal bukan dimati ya. Suaminya misalnya bekerja di luar negeri, di Saudi atau selama 1 tahun, 2 tahun. Kemudian istrinya hamil, lalu melahirkan. Nah, kira-kira itu anaknya siapa? Ya. Sebab kandungan itu biasanya 9 bulan pada umumnya ya. Jadi lebih dari itu ini perlu dipertanyakan gitu. Jadi misalnya tidak pernah kumpul dengan suaminya 1 tahun, lalu istrinya mengandung, ini dari mana gitu. Nah, ini kan kandungan tidak mungkin ya. Biasanya bukan dari suaminya kalau sudah lebih dari itu. Nah, contohnya di sini, kamamfiin bilianin, kamamfiin seperti kandungan atau anak ya, seperti anak yang dinafikan. Kamamfiin seperti anak yang dinafikan bilianin dengan sumpah li'an. Bilianin dengan sumpah li'an. Misalnya suami itu nuduh istrinya zina atau selingkuh. Istrinya sudah hamil. Kemudian suaminya itu untuk membuktikan atau menguatkan tuduhannya, dia bersumpah li'an seperti disebutkan dalam pasal sebelumnya. Maka itu menjadi putus hubungan istri dengan suaminya. Otomatis cerai. Anaknya ya, lihat dulu. Jadi kalau kira-kira anaknya itu tidak mungkin hasil dengan suaminya, yaitu dianggap bukan anaknya si suami, jadi dinafikan. Maka dalam sumpah li'an itu ada pernyataan bahwa kalau punya anak si perempuan itu,
dinyatakan bahwa anak ini bukan anaknya si suami. Ada. Kemudian contoh, falau mata maka andaikan mata mati, falau maka andaikan mata mati subyun anak kecil, seorang anak kecil, la yuladu, kecil ini bukan lalu bayi terus ya, artinya yang belum balik. Anak itu belum balik. Jadi sobi ini tidak harus bayi gitu, tapi anak kecil. Lalu dia kawin misalnya. Nah, karena anak kecil itu tidak mungkin membuai istrinya sehingga punya anak. Gitu. La yuladu limithlihi, la yuladu yang tidak dilahirkan anak, la yuladu yang tidak dilahirkan anak limithlihi bagi seumpamanya sobi itu, limithlihi baginya sobi, karena dia masih kecil. Ya. Anak kecil itu mati an hamilin, meninggalkan perempuan yang sedang hamil. An hamilin meninggalkan perempuan sedang hamil. Kira-kira hamil itu dari siapa? Kalau anaknya masih, kalau suaminya masih kecil. Lalu bagaimana? Maka itu dianggap tidak hamil. Lalu bagaimana? Maka iddahnya tidak pakai fa'iddatuha, maka adapun iddahnya hamil, perempuan yang hamil tadi, fa'iddatuha maka adapun iddahnya perempuan yang hamil bil ashhuri, dengan hitungan bulan, la biwat ilhamli, bukan dengan apa, melahirkan kandungan. Lalu bukan dengan melahirkan kandungan. Ya, jadi ini ya. Ini masih tentang perempuan yang tinggal mati suaminya. Dan perempuan itu hamil. Nah, kalau tidak hamil, wa in kanat hailan, wa in dan jika kanat ada siapa perempuan itu, wa in kanat dan jika ada siapa perempuan yang tinggal mati suaminya, mutawaffa'an zawjuha, hailan, tidak hamil. Hailan tidak hamil. Jadi ada istri ditinggal mati suaminya, sedangkan si istri itu tidak hamil. Berapa iddahnya? Fa'iddatuha maka adapun iddahnya perempuan itu, hail ya, perempuan yang tidak hamil itu. Fa'iddatuha maka adapun iddahnya hail, perempuan tidak hamil, arba'ata ashhurin, ialah 4 bulan, arba'ata ashhurin 4 bulan, wa ashrun dan 10, wajib dan 10 mil ayam dari hari, 10 di hari, bilayaliha dengan malam-malamnya, bilayaliha dengan malam-malamnya hari itu. Maksudnya iddahnya perempuan yang tinggal mati suaminya sedang perempuan itu tidak hamil, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan ya 100 lah, 100 hari. Jadi ini agak beda dengan perempuan yang dicerai. Kalau yang dicerai 3 bulan atau 3 kali sucian. Nah, di sini ada apa? Karena di sini sekaligus berbela sungkawa. Ya. Nah, waktu tabaru dan dihitung. Waktu tabaru dan dihitung al-asyuru apa bulan-bulan itu 4 bulan. Nah, dihitung bagaimana? Bil ahilati dengan hilal. Bil ahilati dengan hilal. Apa hilal? Hilal itu bulan sabit ya. Bulan sabit yang terbit atau yang kelihatan di awal bulan. Ya emang bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia ini bulan ini apa? Kadang-kadang menunjukkan waktu, kadang-kadang menunjukkan
bulan yang ada di langit itu. Kalau dalam bahasa Arab beda ya. Kalau bulan yang menunjukkan waktu itu syahrun, jamaknya ashhur. Kalau bulan yang bersinar di langit itu disebut qamarun, badrun, atau kalau masih kecil itu bulan sabit itu disebut hilal. Nah, jadi penentuan bulan yang 4 bulan tadi itu dengan menggunakan hilal, bukan, jadi kalendernya kalender hijriah, bukan kalender masehi, ya, dengan hilal. Dan usia atau banyaknya hari dalam bulan hijriah itu macam-macam. Kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Jadi ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Tapi tidak ada yang 31 hari, tidak ada. Dan tidak ada yang 28 atau 29 hari, tidak ada. Jadi antara 29, 30. Sudah berakhir itu bulan itu. Tapi kalau dalam kalender Masehi biasanya 30 hari atau 31 hari. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Tapi khusus bulan Februari itu kadang-kadang 28 hari, kadang-kadang 29 hari. Ya. Ini kalau kalender Masehi. Untuk menentukan iddah kita menggunakan kalender hijriah, yaitu berdasarkan peredaran bulan gitu, bukan peredaran matahari. Nah, jadi saudara menghitung bulan itu bukan dengan jumlah hari, tapi dengan hilal. Jadi ketika hilal sudah terbit berarti bulan sebelumnya itu sudah selesai, habis. Menghitung dengan bulan dengan hilal itu ma'amkana gitu. Ma'amkana selagi mungkin apa itu menghitung dengan hilal itu gitu. Artinya misalnya ada orang mencerai istrinya atau ditinggal, ada suami mati meninggalkan istrinya. Matinya di awal bulan masa hijriah. Nah, maka itu di awal bulan itu ditandai dengan hilal itu. Maka berarti itu langsung dihitung itu awal bulan itu sampai terbit hilal baru, ini masuk bulan kedua. Terbit hilal lagi, masuk bulan ketiga. Terbit hilal lagi, masuk bulan keempat. Tambah 10 hari. Jadi tidak menghitung jumlah harinya. Apakah 29, apakah 30 gitu. Ini kalau kematian suaminya itu bersamaan dengan hilal awal bulan hijriah. Nah, kalau tidak, di sini dijelaskan wa yukammalul munkasiru salasina yauman. Wa yukammalu dan disempurnakan. Wa yukammalu dan disempurnakan al munkasiru bulan hijriah gitu. Bulan hijriah yang tidak yang mungkasir ini asal maknanya pecah. Ya, saya ulangi, wa yukammalu dan disempurnakan hitungan bulan yang hitungan
bulan yang apa tuh? Yang ya kita maknai pecah aja ya. Hitungan bulan yang pecah. Pecah itu maksudnya tidak apa? Kematian itu atau pisahnya suami istri itu bukan di awal bulan, itu maksudnya. Bagaimana? Dihitung salasina yauman 30 hari. Salasina yauman 30 hari. Disempurnakan salasina yauman 30 hari. Jadi misalnya kematian suami itu terjadi di pertengahan bulan, bukan di awal. Maka bulan itu kan belum tidak lengkap. Jadi sudah apa? Misalnya di tanggal suaminya meninggal pada tanggal 16 bulan Hijriah. Itu sudah mulai iddah perempuan itu. Nah, tapi bulan itu kan masih hanya separuh ya. 15 bulan. Maka masuk bulan kedua, ketiga, keempat. Ini belum 4 bulan karena bulan pertama kurang tadi. Maka tambah lagi setengah bulan lagi, yaitu 16 hari, dan baru ditambah 10 hari. Itu cara menghitungnya. Nah, jadi ini saudara, iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya ada 2 macam. Ada yang hamil, kalau hamil langsung ketika melahirkan langsung habis iddahnya. Nah, kalau tidak hamil maka iddahnya menggunakan hitungan bulan, yaitu 4 bulan 10 hari gitu. Nah, kemudian wa ghairul mutawaffa anha, wallahu alam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, wa ya rabbi ilhamni li husni khati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Al-haditsus tsalis, hadis yang ketiga. Apa? Tentang apa? Tentang kewajiban menunaikan amanah. Ya. Hadis ini agak panjang. Ya. Hadis ketiga ini diriwayatkan ya, Wan Hudzaifah. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hudzaifah. Wa Abi Hurairah, dan sahabat Abi Hurairah. Jadi 2 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Radhiyallahu, semoga ridho siapa Allah Ta'ala anhuma akan keduanya, Hudzaifah dan Abi Hurairah. Qala, berkata siapa keduanya. Jadi ada alifnya ya. Alif ini alif tasniyah menunjukkan 2 orang. Qala, berkata siapa keduanya, Hudzaifah dan Abi Hurairah. Oh maaf, oh ya. Jadi sahabat Hudzaifah dan Abi Hurairah berkata, Qala, bersabda. Qala, bersabda Rasulullah. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diucapkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah dan Abi Hurairah. Dah. Sabda Nabi apa? Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Yajma'u, mengumpulkan. Yajma'u, mengumpulkan Allah, siapa Allah? Tabaraka, maha berkah. Berkah itu apa?
banyak kebaikannya artinya. Wa ta'ala dan maluhur Allah itu. Allah mengumpulkan an-nasa akan manusia. Nah, kapan? Nanti di hari kiamat. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, manusia itu dari manusia pertama sampai terakhir itu dikumpulkan oleh Allah di suatu padang yang luas. Para ulama menyebutkan padang mahsyar. Ya, padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul gitu. Ya, jadi dikumpulkan di suatu padang. Nah, untuk apa? Untuk diadili. Ya. Sebab manusia ini akan diadili nanti dan akan dibalas amalnya. Gitu. Jadi manusia ini harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ya, sama dengan ketika kita di dunia umpamanya melakukan suatu pelanggaran, maka kita akan diadili. Di akhirat sama akan diadili. Dan pengadilan akhirat itu lebih meyakinkan dan lebih adil ya, ketimbang di dunia. Kalau dunia itu yang mengadili kan manusia. Manusia itu pengetahuannya terbatas. Ya. Jadi apa yang diketahui, manusia itu mengadili kan berdasarkan pengetahuannya dan bukti-bukti. Padahal pengetahuan hakim itu terbatas, bukti-bukti juga terbatas. Sehingga sering hakim itu memutuskan tidak sesuai dengan fakta, dengan kenyataannya. Kalau Allah pasti itu, pasti sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi Allah mengumpulkan manusia nanti di padang mahsyar tentunya. Fayakumul mu'minuna, fayakumu maka berdiri, ya, artinya bangun. Al-mu'minun siapa? Orang-orang beriman, beriman kepada Nabi, para Nabi ya, Rasul. Ini bukan hanya umat Muhammad, umat-umat Nabi sebelumnya. Kalau beriman pada nabinya itu termasuk al-mu'minun. Kenapa? Sebab semua rasul, semua nabi diutus oleh Allah menyampaikan ajaran yang sama prinsip-prinsipnya. Sama-sama mengajarkan tauhid, mengajarkan kejujuran gitu dan seterusnya. Sama. Sekalipun ada sedikit perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip. Nah, jadi semua orang mukmin dari dulu sampai terakhir nanti ini berdiri. Hatta tuzlafa sehingga didekatkan. Hatta tuzlafa sehingga dekatkan lahum kepada mereka mukmin itu al-jannatu apa surga. Al-jannatu apa surga. Ya sebetulnya saudara, yang hadir di situ bukan hanya orang beriman ya. Orang-orang tidak beriman sama. Ya, hadir di situ. Hanya karena di sini nanti ada hubungannya dengan surga, maka ini disebutkan orang mukmin. Fayatuna maka mendatangi. Fayatuna maka mendatangi siapa mereka mukminun. Apa saja mereka, boleh mukminun, boleh annas ya manusia. Mendatangi siapa? Adam kepada Nabi Adam. Jadi mereka datang kepada Nabi Adam. Salawatullah, semoga rahmat Allah alaihi tetap atas beliau Nabi Adam. Fayaquluna maka berkata siapa mereka? Mereka nas atau mukminun.
Berkata gimana kepada Nabi Adam? Ya abana, ya abana, wahai ayah kami. Ya abana, wahai ayah kami, istaftih. Mohonlah agar dibuka, ya mohonlah supaya dibuka lana untuk kami. Nah, karena ini tentu orang mukmin. Untuk kami al-jannatu apa? Surga. Jadi orang-orang mukmin itu mau minta tolong kepada Nabi Adam supaya pintu surga dibukakan untuk mereka. Ya. Apa jawab Nabi Adam? Fayaqulu, maka berkata siapa Nabi Adam? Menjawab. Kata Nabi Adam, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Wahal bukankah? Ya, hal ini asal maknanya apakah ya? Apakah katanya? Apakah akhraja mengeluarkan? Akhraja mengeluarkan siapa Allah mengeluarkan kum akan kalian. Kalian ini siapa? Manusia. Akan kalian manusia dikeluarkan di mana? Minal jannati, dari surga. Apa sebabnya manusia itu kok dulu ada di surga, yaitu minimal bapak kita Nabi Adam dan Ibu Hawa dan putranya. Kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga. Dan apa yang mengeluarkan, yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan itu? Nah, kata Nabi Adam, hal akhrajakum minal jannah. Apakah mengeluarkan kepada kalian, yakni Nabi Adam sendiri, minal jannati, dari surga, illa khati'atu abikum, illa khati'atu, melainkan ya, illa melainkan khati'atu abikum, kesalahan ayah kalian. Kesalahan ayah kalian siapa ayahnya? Ayah manusia ini kan Nabi Adam. Nabi Adam ini sesudah diciptakan oleh Allah, ya, dan bersama istrinya dan putranya yang ada yang lahir di surga, itu ditempatkan di surga. Awalnya di surga itu tempat kenikmatan. Kenikmatan apa saja, mulai dari kenikmatan mata, telinga, ya, mulut, makanan, dan sebagainya. Ya, dan oleh Allah diberi kebebasan Nabi Adam itu untuk menikmati kenikmatan surga. Tapi hanya satu, ada pohon yang tidak boleh didekati, ya, atau dimakan buahnya oleh Nabi Adam. Yaitu Allah berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu Adam dan Hawa, kamu itu jangan dekat-dekat dengan pohon ini, gitu. Apalagi makannya. Ya. Nah, akhirnya Nabi Adam itu dirayu oleh iblis. Sampai Nabi Adam itu khilaf, gitu ya. Khilaf, lalu melanggar larangan Allah itu, memakan buah khuldi, buah kayu itu. Nah, gara-gara itu maka Nabi Adam dikeluarkan di surga, ditaruh di bumi, gitu. Jadi kata Nabi Adam, saya tidak bisa membukakan surga untuk kalian, sebab saya sendiri punya salah dulu, gitu. Jadi kata Nabi Adam, lastu bisahibi dzalik, lastu, tidak ada siapa saya Adam. Bisahibi dzalik adalah orang yang mempunyai itu apa? Istiftah, membukakan pintu surga itu. Jadi bukan saya orang. Kemudian selanjutnya kata Nabi Adam, idhabu ila bni Ibrahim khalilillah. Ya. Idhabu, pergilah kalian. Kalian itu manusia, ya, putra-putranya Nabi Adam itu. Pergilah kalian ila bni, kepada anakku, anaknya Nabi Adam. Siapa?
Ibrahim, Nabi Ibrahim Khalilillah, kekasih Allah. Ya sekalipun bukan putra langsung. Sebab putra langsung dari Nabi Adam itu Habil dan Qabil. Kemudian ada yang perempuan lagi. So. Nabi Ibrahim ini sudah cucu yang keberapa gitu. Tapi Nabi Ibrahim itu punya keistimewaan, yaitu disayang oleh Allah, disebut Khalilullah oleh Nabi Adam. Kamu pergi ke Ibrahim saja, gitu. Kekasih Allah, supaya Ibrahim yang mohon pada Allah. Qala bersabda siapa Nabi kita ya, dalam meriwayatkan di sini. Fayatuna, maka mendatangi mereka manusia itu Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulu, maka berkata Ibrahimu, siapa Nabi Ibrahim. Jadi mereka datang kepada Nabi Ibrahim minta permintaan yang sama kepada Nabi Adam supaya segera dibukakan pintu surga. Nabi Ibrahim menjawab, lastu bisahibi dzalik. Lastu, tidak ada siapa saya, bisahibi dzalik, orang yang punya hak membukakan pintu surga itu. Memohon pembukaan pintu surga. Saya bukan orangnya itu. Innama, hanya sungguhnya. Innama, hanya sungguhnya. Kuntu, ada siapa aku ini Ibrahim. Khalilan, seorang kekasih ya. Memang Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kasih. Mengapa? Sebab Nabi Ibrahim itu sangat tunduk, patuh kepada Allah. Ya. Saking tunduknya, satu-satunya putranya, sebab Nabi Ibrahim itu lama tidak punya putra sampai sepuh ya. Kemudian sudah kawin lagi, punya putra satu, Nabi Ismail. Kemudian sudah itu istri pertamanya putra juga, Nabi Ishak. Nah, ketika itu Nabi Ismail masih sendirian, putra satu-satu. Maka oleh Allah dites, artinya diuji kesabarannya Nabi Ibrahim. Ketaatannya. Allah menyuruh Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya bagaimana seorang ayah yang lama mengharapkan putra, kemudian sudah lahir disuruh sembelih. Kira-kira gimana? Ternyata bagaimana? Nabi Ibrahim justru melaksanakan perintah Allah, sekalipun hatinya sangat berat, gitu. Tapi tetap melaksanakan. Dan masih banyak lagi, dan masih banyak amal-amal baik dari Nabi Ibrahim, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim dijadikan khalil oleh Allah. Battakhadallahu Ibrahima khalilan. Jadi kalau ingin disayang oleh Allah, ya tunduklah, taatlah kepada Allah. Nah, kata Nabi Ibrahim, innama kuntu khalilan min wara'u. Innama kuntu, hanya ya. Innama kuntu, sungguhnya ada siapa saya. Innama kuntu, sungguhnya ada siapa saya Ibrahim, khalilan, kekasih, maksudnya kekasih Allah. Khalilan, kekasih Allah. Min wara'u, di belakang. Saya ini memang dikatakan Khalilullah, tapi saya tempatnya di belakang sana gitu. Artinya, jadi istilahnya tak ngade, kata orang Madura. Ya, ini tawaduk ya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, i'midu ila Musa alladzi kallamahullahu taklima. I'midu, pergilah kalian, menujulah kalian, pergilah kalian ila Musa, kepada Nabi Musa, alladzi yang kallamah, telah berbicara, telah berbicara akan Musa. Allah, siapa Allah, takliman, dengan betul-betul berbicara.
Jadi kalau Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa disebut Kalimullah, kalim. Kalim itu orang yang dibicarai langsung oleh Allah. Gitu. Ya sebetulnya yang dibicarai Allah itu bukan satu-satunya Nabi Musa. Nabi kita juga di waktu Isra Mi'raj naik ke langit sampai langit 7 sampai ke mustawan menghadap Allah juga berbicara dengan Tuhan. Ya, tapi Allah tidak menyebut Nabi kita itu sebagai kalimullah. Yang disebut kalimullah itu Nabi Musa saja. Itu dalam Al-Quran begitu. Ya, jadi Nabi Ibrahim tidak mau. Bukan tidak mau karena beliau itu merasa bukan pada tempatnya gitu ya. Akhirnya apa? Fayatu maka mendatangi siapa? Mereka manusia Musa kepada Nabi Musa. Akhirnya sampai di Nabi Musa, mereka minta lagi supaya segera dibukakan pintu surga. Maka beliau menjawab, fayaqul maka berkata siapa Nabi Musa, lastu bisahibi dzalik, sama jawabannya. Lastu tidak ada siapa saya Musa bisahibi dzalik, orang yang mempunyai hak tersebut untuk meminta dibukanya surga. Kata Nabi Musa, idhabu ila Isa. Idhabu pergilah kalian ila Isa kepada Nabi Isa. Kalimatillah, Nabi Isa itu kalimatillah. Ya, kalimat Allah. Disebut kalimat Allah, wahi dan ruhnya Allah. Ini jangan disalahpahami bahwa apa artinya kalimat Allah. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah dengan cara yang luar biasa, tidak biasa. Karena beliau lahir dari ibunya, padahal ibunya itu tidak bersentuhan dengan seorang pria pun. Sekalipun ada yang mengatakan itu punya suami namanya Yusuf, tapi dalam Quran tidak disebutkan. Kok bisa? Ya Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Ditiup perutnya langsung hamil. Hanya ditiup gitu, langsung hamil. Itu karena kuasa Allah, tentu bukan kuasa malaikat Jibril. Itu yang di dalam surat Yasin, di akhir surat Yasin, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah ketika akan menciptakan suatu itu mengatakan kun, adalah kamu, fayakun maka ada. Artinya prosesnya itu tanpa harus melalui proses biasa. Itu disebut kalimat Allah, artinya hasil kun itu. Nah kalau yang lain seperti kita ini diciptakan oleh Allah melalui proses perkawinan ayah dan ibu. Nah ini biasa, karena itu tidak istimewa, tidak disebut kalimatullah. Nah kemudian waruhuhu, Nabi Isa itu disebut ruhnya Allah. Ini jangan difahami bahwa Nabi Isa itu kemasukan roh Tuhan, atau ya Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, tidak seperti kita punya roh itu enggak. Tapi mengapa? Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah roh yang diciptakan oleh Allah untuk Nabi Isa. Diciptakan langsung tanpa melalui proses. Jadi ini kita perlu mengetahui kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu ketika mengagumi sesuatu, biasanya
sesuatu itu dikaitkan dengan Allah, dengan Tuhan. Misalnya, ketika ada seorang yang luar biasa, cerdas, berbakat dan lain sebagainya, dia dikatakan lillahi dar'uhu. Dar'un itu air susu ya, air ASI itu susu. Lillahi dar'uhu. Air susu yang diminum bayi itu adalah air susu milik Allah. Ya ini kebiasaan Arab. Padahal sebetulnya semua air susu yang diminum oleh bayi itu milik Allah, ciptaan Allah. Ya, jadi ini kita memahami bahasa ini harus kita tahu kebiasaan ya. Orang pengguna bahasa, kalau bahasa Arab ya kebiasaan orang Arab, harus belajar sastra Arab gitu. Nah, jadi manusia itu pergi kepada Nabi Isa untuk minta itu, minta segera dibuka pintu surga, segera diadili dan dibuka pintu surga. Bagaimana jawab Nabi Isa? Fayaqulu Isa, maka berkata siapa Nabi Isa? Lastu bisahibi dzalik, ya. Lastu, tidak ada siapa saya itu Isa. Bisa bidzalik, orang yang punya hak itu saya tidak bisa. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini sama jawabnya. Lastu bisahibi dzalik. Ya. Fayatuna Muhammad, dan maka mendatangi mereka manusia Muhammad dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi ini, lalu Allah mengizinkan, memberi izin Nabi kita Nabi Muhammad itu untuk mohon kepada Allah, memberi syafaat, mohon syafaat untuk umat manusia. Jadi isfa' itu syafaat. Muhammad, kamu mohonlah syafaat, nanti kamu akan diterima syafaat. Syafaat itu perantara baik ya. Jadi mediasi. Nah, itu syafaat. Ini suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita, yang tidak diberikan pada Nabi-Nabi yang lain. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, yaitu ketika manusia berada di padang mahsyar, di mana manusia itu tidak segera diadili oleh Allah sampai mereka minta tolong pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya baru diadili. Ya. Karena itu saudara, kita dianjurkan untuk banyak sholawat dan doa adzan itu ya. Allahumma rabbana tamah salatil qaimah ati sayyidina Muhammadil wasilal fadilah wa syaraf. Itu adalah doa-doa dan bacaan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Nah, kemudian fayakum, ya ini masih panjang. Wallahu a'lam. Kalamu qadimul la yamallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlah fa'abau ayyudayyifuhuma ila akhiri, sampai akhir ayat ini. Jadi ini masih cerita kisah tentang Nabi Musa bersama Nabi Khidir
Karena diperintah Nabi Musa, diperintah Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Ya. Tapi guru ini bukan guru dalam arti belajar biasa, tapi diberi pelajaran yang tidak biasa melalui pengalaman-pengalaman. Dah. Fantolako, maka pergilah atau berangkat atau pergilah. Oh ya, ini terloncat. Ya. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra. Jadi sebetulnya keterangan dari ayat sebelumnya, kelanjutannya. Dalam ayat sebelumnya Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa, bertemu dengan seorang anak kecil yang belum mukallaf, belum baligh. Oleh Nabi Khidir, anak itu dibunuh. Nabi Musa protes. Kenapa sampai membunuh? Padahal dia tidak bersalah. Itu sesuatu yang mungkar. Ya. Nabi Musa lupa kepada syarat yang diminta oleh Nabi Khidir. Bagaimana? Kata Nabi Khidir sebelumnya itu meminta Nabi Musa agar jangan bertanya dulu, sekalipun mungkin sesuatu yang dilihat itu nampaknya tidak benar. Jangan tanya dulu, kata Nabi Khidir, sampai saya menjelaskan. Tapi Nabi Musa itu mungkin lupa kepada syarat itu, sehingga tanya. Ya karena memang membunuh orang yang tidak bersalah, apalagi anak kecil yang tidak berdosa sama sekali, itu tidak boleh memang. Tapi Nabi Khidir membunuhnya, karena itu protes Nabi. Ya. Apakah Nabi Khidir itu dosa? Ya, membunuh orang tanpa alasan yang benar memang dosa. Tapi kalau ada alasan yang kuat yang membenarkan membunuh itu, ya maka membunuh itu tidak dosa, tidak dianggap bersalah. Ya, misalnya dalam perang. Dalam perang itu kan saling bunuh, gitu. Atau ketika ada orang yang menyerang kita, lalu kita tidak bisa menghindar, kita melawan sampai orang itu mati, itu tidak apa-apa. Nah, Nabi Khidir punya alasan yang kuat yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Nanti akan dijelaskan alasan. Jadi Nabi Musa ini lupa akan syarat yang diminta oleh Nabi Khidir, bahwa jangan bertanya sebelum dijelaskan. Karena itu Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa. Qala, berkata siapa? Nabi Khidir itu. Ya, dalam ayat itu disebut abdan. Tidak disebut namanya, ya. Abdan min ibadina, seorang hamba kami, kata Allah. Kata Nabi Khidir itu bagaimana? Alam akul, bukankah? Alam, bukankah atau tidakkah akul berkata siapa saya? Alam akul, tidakkah telah berkata siapa saya? Lakah kepada engkau Musa? Berkata bagaimana Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'i sabran. Innaka, sungguhnya engkau Musa, kata Nabi Khidir, lan tastati'a, tidak akan mampu. Tidak akan mampu siapa engkau ma'iyah, mengikuti saya Nabi Khidir, sabran, bersabar. Ma'iyah menyertai saya sabran, bersabar.
Jadi kata Nabi Khidir, sampean itu tidak bisa menyertai saya, tidak akan sabar. Ya. Ya, ini diulang lagi ya. Sebelumnya ada kata-kata mirip itu, seperti itu. Ya, Nabi Khidir berkata ayat sebelumnya, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Mirip-mirip tapi tidak sama. Apa perbedaannya? Kalau dalam ayat sebelumnya tidak ada kata lakah. Alam aqul lakada. Lakanya tidak ada. Tapi kalau yang lain ada. Tapi di sini ada kata lakah. Jadi ini semakin apa ya? Menegaskan Nabi Khidir itu. Bukankah saya sudah berkata kepada sampean? Gitu. Kalau sebelumnya, bukankah saya berkata? Nah, tidak disebutkan kepada siapa. Di sini, bukankah saya berkata kepada sampean bahwa sampean itu tidak akan mampu bersabar menyertai saya. Nah, zat menambah siapa Nabi Khidir laka akan kata laka. Alama atas perkataan qoblau yang sebelumnya. Sebelumnya tidak ada laka. Gitu. Kenapa? Li'adzamil udri huna, li'adzamil udri karena sudah tidak ada alasan. Huna di sini tidak ada alasan untuk protes itu, karena sudah diingatkan. Walihada dan karena ini, karena sudah ini sudah apa ya? Sudah tidak hanya sekali protes itu. Ya, qala berkata kepada Nabi Musa kepada Nabi Khidir, kata Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. In jika kata Nabi Musa, in jika sa'altu bertanya siapa saya kah kepada engkau Nabi Khidir, bertanya an syai'in tentang sesuatu. Nah, kalau ba'da sudah ini sesudahnya ya, ba'da sudahnya ai ba'da hadzal marrah sesudah kali ini fala tusahibni, maka jangan apa jangan bersama, jangan menyertai siapa engkau Khidir ni akan saya. Ai artinya la tatukni, jangan biarkan ni saya tabi'uka mengikuti sampean. Jadi saya ini sudah tidak bisa. Kalau sudah ini masih protes lagi, sudahlah. Sampean tidak usah mengikut sertakan saya gitu. Tinggalkan saja saya gitu. Qad balagta min ladunni udron. Qad balagta, sungguh telah sampai bersungguh-sungguh gitu artinya. Min ladunni dari arah saya bitasydid, dengan tasydid, nunya itu tasydid ladunni wa tahfif, dan dengan dibaca tahfif laduni nunnya. Maksudnya apa? Maknanya mingki bali dari arah saya. Udron akan alasan yang kuat. Fi murafaqatika, di dalam meninggalkannya engkau Nabi Khidir li akan saya. Jadi karena saya kalau masih protes lagi, sudah punya alasan sampean tidak meninggalkan saya, artinya tidak usah mengikutkan saya lagi gitu ya. Ya. Fantolako, ya, wallahu a'lam. Kalamu qadimul la yamallu sama'u tanazzaha anqa wa fi'liwan bi ashtafi lida'i wa nuru dalilul liqalbi inda jahli wa faya rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.